Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul Waktu yang Lupa Berjalan. Namaku Ratna, usiaku 52 tahun, dan sejak 2 tahun lalu aku tinggal sendirian di rumah kecil di pinggir kota. Bukan karena aku tak punya keluarga, aku punya, hanya saja mereka semua sibuk dengan hidup masing-masing. Anak-anakku sudah menikah, suamiku bekerja di luar kota dan jarang pulang. Kadang aku merasa bukan waktu yang bergerak meninggalkanku, tapi justru aku yang tertinggal di belakang. Hidupku berjalan dalam pola yang sama setiap hari. Pagi menyapu halaman, siang menyiapkan makan, sore menonton berita, malam tidur dengan televisi menyala. Semuanya terasa datar, sampai akhirnya aku menyadari sesuatu, waktu di rumah ini seperti berhenti berjalan. Hari itu aku membuka lemari dan menemukan gaun lama. Warnanya sudah pudar, tapi masih menyimpan aroma masa muda, aroma bedak, sabun, dan kenangan. Gaun itu yang kupakai saat ulang tahun pernikahan kami yang ke-15. Aku menatapnya lama, ternyata sudah 12 tahun sejak terakhir kali aku merasa benar-benar bahagia di rumah ini. Aku menggantung gaun itu di pintu kamar, duduk di tepi ranjang, dan bertanya dalam hati. Kapan terakhir aku tertawa tanpa berpura-pura? Tapi suara dalam kepalaku hanya menjawab, entah. Sudah lama sekali. Suamiku, Arman, kini bekerja di proyek luar pulau. Awalnya kami saling menelepon setiap malam, tapi lama-lama jarang. Teleponnya makin singkat, pesan makin sederhana. Aku tahu bukan karena ia tak sayang, hanya karena kami berdua mulai tenggelam dalam rutinitas yang tak memberi ruang untuk kehangatan. Anak-anakku juga begitu, yang sulung sibuk bekerja, yang bungsu tinggal di luar negeri. Kadang mereka menelepon hanya untuk menanyakan kabar dengan kalimat yang terdengar seperti template. Ibu sehat, ibu makan. Aku jawab, iya, padahal di dalam hati, aku ingin menjawab. Aku rindu, nak, aku ingin bicara seperti dulu. Tapi tak ada waktu, atau mungkin, waktu memang sudah lupa pada kami. Suatu sore aku ke pasar, membeli sayur. Penjual tahu di lapak pojok menatapku ramah. Ibu sekarang sering sendiri, ya, katanya. Aku tersenyum tipis. Iya, suami kerja jauh. Ia mengangguk, lalu berkata, kalau capek sendiri, mampir aja. Saya sering ngobrol sama pelanggan yang kesepian. Kalimatnya ringan, tapi mengena. Karena ternyata kesepian memang penyakit yang sering disembunyikan orang baik-baik. Malamnya aku duduk di teras. Lampu jalan berkelip pelan, suara jangkrik mengisi sela-sela keheningan. Aku menatap jam dinding yang tergantung di ruang tamu. Jarumnya berhenti di angka 9:15. Kupukul sedikit, tapi tidak bergerak. Mungkin baterainya habis. Tapi aku merasa simbolismenya terlalu nyata. Waktu di rumah ini memang berhenti berjalan. Keesokan paginya aku ganti baterainya, tapi jam itu tetap tidak hidup. Aku tertawa kecil. Baiklah, kataku pada diri sendiri. Mungkin aku memang perlu memperbaiki sesuatu yang lain dulu, bukan jamnya. Aku mulai melakukan hal-hal kecil untuk mengisi hari. Menanam bunga, menulis di buku harian, memasak resep baru. Tapi tetap saja, ada ruang kosong di dalam diri yang tidak bisa dipenuhi oleh aktivitas. Aku menyadari bahwa selama ini aku hanya hidup menjalani waktu, bukan mengisi hidup. Suatu pagi, aku menerima telepon dari anak bungsuku, Dita. Ibu, bulan depan aku dan Raffi mau liburan ke Jepang, jadi belum bisa pulang, ya. Aku tersenyum di telepon. Tidak apa-apa, nak, nikmati waktumu. Setelah menutup telepon, aku duduk lama di kursi. Rasanya bukan kecewa, hanya sepi yang pelan-pelan menyelimuti. Tiba-tiba aku sadar, mungkin bukan anak-anakku yang lupa pulang, tapi aku yang terlalu lama berhenti memanggil. Hari Minggu, aku memutuskan pergi ke taman kota. Di sana, banyak orang duduk bersama keluarga. Aku duduk sendirian di bangku dekat air mancur. Seorang nenek di sebelahku menyapa. Sendiri juga, Bu. Aku tersenyum. Iya, dia tertawa kecil. Bagus. Sendiri itu kadang bukan kesepian, tapi waktu buat berpikir. Aku menatapnya, tertarik. Berpikir tentang apa? Tentang siapa yang masih kita sayang, dan siapa yang sudah waktunya kita lepaskan. Aku terdiam. Nenek itu menepuk bahuku pelan. Kalau hidup terasa berhenti, jangan salahkan waktu. Kadang cuma hati kita yang lupa melangkah. Kata-kata itu menancap di kepala. Sore itu aku pulang dengan langkah berbeda. Aku membuka album foto lama, melihat foto-foto masa muda kami.
Ada foto aku dan Arman waktu masih bekerja bersama di kantor yang sama. Aku tersenyum sendiri. Aku menulis pesan untuknya. Mas, aku rindu ngobrol seperti dulu. Rumah ini terlalu sepi kalau cuma lampu yang menyala. Kukirim lewat pesan singkat, tanpa harapan. Tapi malamnya, Arman membalas. Maaf, aku baru sadar sudah lama gak pulang bukan karena sibuk, tapi karena takut melihat kamu sendirian. Minggu depan aku pulang. Aku membaca pesan itu sambil menutup mulut menahan tangis. Mungkin waktu belum benar-benar berhenti, hanya menunggu kami menggerakkannya kembali. Seminggu kemudian Arman benar-benar pulang. Rambutnya sudah beruban, tapi matanya masih seperti dulu. Kami duduk di ruang tamu, minum teh, dan berbicara panjang. Tentang anak-anak, tentang hidup, tentang masa lalu yang sempat kami abaikan. Ia menatapku dan berkata, Ratna, aku minta maaf kalau aku membuatmu merasa sendirian. Aku tersenyum kecil. Mungkin bukan kamu yang salah. Kita berdua sama-sama lupa bagaimana caranya hadir. Kami tertawa pelan. Tawa yang sederhana, tapi hangat. Rasanya seperti menemukan kembali detak jam yang sempat berhenti. Beberapa bulan berlalu, kami mulai membangun kembali kebiasaan lama, sarapan bersama, menonton berita malam, berjalan sore ke taman. Anak-anak kami mulai sering berkunjung. Dita bahkan menelepon lebih sering, hanya untuk bercerita tentang hal-hal kecil. Aku menyadari, waktu tidak pernah benar-benar berhenti. Yang berhenti adalah kemauan kita untuk menghargainya. Kini, jam dinding di ruang tamu itu kembali berjalan. Entah kenapa, tanpa ku ganti, jarumnya tiba-tiba bergerak sendiri suatu pagi. Mungkin karena lembab, mungkin karena keajaiban kecil yang tidak perlu dijelaskan. Yang pasti, aku menatapnya dan tersenyum. Terima kasih sudah ikut jalan lagi. Suatu malam aku duduk di teras bersama Arman. Kami memandangi langit penuh bintang. Ia berkata, rasanya baru kemarin anak-anak masih kecil, iya. Aku mengangguk, ya, dulu kita sibuk takut miskin, sekarang kita takut sepi. Arman tertawa, kalau begitu, ayo kita isi waktu yang tersisa dengan hal yang membuat kita gak takut. Aku menatapnya, seperti apa, seperti ini, duduk berdua, tanpa bicara pun gak apa-apa. Aku tersenyum, kadang kebahagiaan tidak perlu ramai, cukup terasa. Aku Ratna, dan aku akhirnya belajar satu hal. Waktu tidak pernah lupa berjalan. Hanya saja, manusia sering lupa untuk ikut melangkah bersamanya. Kadang kita merasa waktu berhenti. Padahal yang berhenti adalah hati yang takut berubah. Waktu tidak pernah diam, tapi hidup akan terasa diam kalau kita berhenti mencintai hal-hal kecil di sekitar kita. Jika hari ini terasa sama seperti kemarin, cobalah berbicara lebih lama dengan seseorang yang kau sayang. Atau lihat matahari tenggelam dengan lebih perlahan. Karena waktu tidak perlu diubah. Yang perlu diingat hanyalah, kita masih hidup, dan itu cukup untuk melanjutkan langkah berikutnya.